adalah pertanyaan dari Mbak Yayu Mazidatun. Miss Ica, kalau anaknya banyak yang main tangan, mukul, dan lain-lain, bagaimana ya solusinya? Padahal guru sudah setiap hari ngasih pengertian dan orang tuanya dikasih pengertian juga. Takutnya anak-anak lain mencontoh dari lingkungan sekitar, katanya. Bismillah, Miss Ica coba jawab ya. Yang perlu kita yakini pertama kali adalah di dunia ini tidak ada anak yang nakal. Jadi saya mengutip kutipan dari Janet Lansbury, bunyinya seperti ini. Di dunia ini tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanyalah anak yang bertarung dengan emosi dan dorongan dari dalam diri mereka. Kemudian berusaha untuk mengkomunikasikan perasaan dan kebutuhan mereka dengan cara yang mereka tahu. Nah, dari kutipan tadi kita bisa ambil kesimpulannya bahwa tidak ada anak yang nakal, yang ada hanya anak yang sedang mengekspresikan emosi di dalam dirinya, tapi mereka hanya bisa mengeluarkannya dengan cara yang mereka tahu gitu. Termasuk anak-anak yang senang untuk memukul. Pasti di dalam dirinya itu ada emosi. Apakah emosi marah? Apakah emosi sedih? Nah, hal-hal ini yang perlu diketahui oleh guru, hal yang perlu digali oleh guru. Karena pasti ada sebabnya kenapa sih mereka mukul. Even ketika mereka senang, bisa jadi mereka juga mukul. Jadi misalnya mereka saking senangnya, saking girangnya, terus mereka mendorong temannya gitu. Itu tidak baik kan? Itu juga mereka nggak lagi senang, nggak lagi sedih, nggak lagi marah, tapi mereka lagi happy. Cuma mereka dorong aja gitu. Nah, itu berarti karena mereka belum tahu caranya mengekspresikan perasaan. Nah, bagaimana terus caranya? Yang pertama, cari dulu penyebabnya. Kenapa mereka seperti itu? Kalau misalnya tadinya dia anak yang baik, penurut, lemah lembut, kemudian dia tiba-tiba menjadi anak yang agresif ya, yang memukul, mendorong, melukai teman, coba dicari penyebabnya. Biasanya itu karena emosi mereka sedang labil. Coba konsultasikan dengan orang tuanya, apakah dia baru punya pengasuh baru misalnya, atau dia sedang berpisah dengan ayahnya dalam waktu yang sudah cukup lama. Kemudian bisa jadi karena ayah dan ibunya sedang bertengkar di rumah. Belum semua anak berusia 5 tahun, apalagi yang di bawah 5 tahun, itu bisa mengelola emosinya. Otak mereka itu belum sampai ke bagaimana sih caranya saya mengekspresikan emosi saya gitu. Itu belum sempurna. Maka orang tua, pendidik, dan orang-orang dewasa di sekitarnya lah yang menjadi otak untuk anak. Jadi ketika dia mengeluarkan perasaan atau emosi tertentu, orang-orang di sekitarnya itu perlu mengenalkan emosi tersebut. Misalnya ketika dia sedang marah, beri nama perasaannya gitu. Kenapa adek marah ya? Oh iya, adek sedang marah ini. Nafas adek kencang misalnya. Jantung adek berdegup kencang sekali. Adek sedang marah ya. Seperti itu. Diberi nama bahwa yang marah itu seperti itu loh, seperti ini loh gitu. Misalnya dia sedang tertawa gitu ya, kita ajak bercanda kemudian tertawa. Senang ya? Adek sedang senang ya? Adek tertawa lebar, adek sedang senang ya? Nah, jika dia sudah mengetahui semua emosi, maka kita bisa pelan-pelan memberikan dia cara untuk mengeluarkan emosinya. Nah, jadi intinya anak yang sedang marah, apa yang sedang sedih, mereka itu ingin mengeluarkan emosinya, tapi karena keterbatasan kosakata yang mereka punya, jadi mereka mengeluarkannya lewat fisik karena hanya itu yang mereka tahu. Nah, maka guru perlu memfasilitasi atau perlu pencegahan sebelum mereka mukul. Bu guru harus lebih tanggap dulu nih, makanya anak-anak yang seperti itu tidak boleh dilepas tanpa pengawasan karena takutnya ada teman-teman yang terluka atau dia merusak barang. Maka oleh karena itu guru-guru harus ekstra pengawasan. Nah, betul kita harus bekerja sama dengan orang tua ya, seperti yang Mbak Yayu tadi bilang, orang tua pun sudah diberi pengertian. Nah, itu bagus banget. Jadi mungkin saja dia itu meniru perilaku yang dia dapatkan di rumah, yang dia lihat di rumah gitu. Dan selain dari itu juga ingat, gadget juga bisa jadi panutan anak itu gitu. Sekarang tuh banyak video anak-anak yang tamengnya aja anak-anak, tapi sebenarnya di dalam videonya itu ada adegan kekerasannya seperti mukul, menendang, berkelahi seperti itu ya. Jadi orang tua tuh
harusnya selalu mengawasi ketika anak pegang gadget sih, supaya ketika ada tayangan-tayangan yang tidak bagus, orang tua bisa langsung filter, bisa langsung menyaring. Jadi bisa mencegah, ambil gadgetnya, atau sambil dijelaskan, oh ya ini berantem-berantemnya tapi bohongan ya, karena ini hanya gambar, ini digambar, ini kartun, misalnya seperti itu. Nah, ketika ada anak yang seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika ada anak yang memukul temannya, maka yang perlu guru lakukan adalah tetap tenang dan tetap berpihak pada anak. Sebelumnya kita harus tahu dulu ceritanya atau kronologisnya. Kenapa si anak ini sampai memukul? Pasti ada sebabnya. Kita dengarkan ceritanya. Tapi bisa jadi mereka juga adalah korban yang sudah dibully duluan sama temannya. Tapi karena kita sudah cenderung mencap anak ini sebagai tukang pukul, makanya kita menyalahkan dia. Nah, itu harus selalu dihindari. Tunjukkan kepada dia bahwa kita tahu perasaan dia. Jadi ketika dia merasa ada seseorang yang membelanya, biasanya tuh hatinya tersentuh dan kemudian itu mudah sekali untuk dimasukkan afirmasi positif. Nah, setelah tenang, kita bisa beritahu kepada dia bahwa ketika kamu marah, kamu tidak harus memukul loh dek. Kamu bisa menyilangkan tangan kamu di depan dada seperti ini. Lalu kamu tarik nafas. Maka kamu akan menjadi lebih tenang. Marahnya akan hilang perlahan-lahan. Lalu bisa juga dengan memasukkan tanganmu ke saku. Nah, besok lagi kalau adik marah, coba masukkan tangannya ke saku. Lalu adik tarik nafas 3 kali, misalnya seperti itu. Jadi dengan memberitahu caranya bagaimana sih menyikapi marah, maka dia tidak akan mengekspresikannya dengan memukul lagi, karena dia sudah tahu cara lain, ya? Dengan cara menyilangkan tangan di depan dada, dengan cara menghentak-hentakan kaki, atau dengan cara memasukkan tangan ke dalam saku. Tapi jangan lupa diajarkan juga bagaimana caranya menarik nafas, karena itu yang membuat marahnya menjadi reda. Jika perilakunya ini terus muncul, maka berikan perhatian ekstra. Jadi ibu guru harus sudah tahu nih, ketika dia sudah mulai mau mukul, buru-buru dipeluk, atau tangannya diajak salaman, atau tangannya diajak os, atau alihkan perhatiannya gitu. Karena jika mau menghilangkan perilaku marah ini tidak bisa sekali 2 kali kan. Kita perlu kerjasama juga dengan orang-orang di rumah, supaya orang-orang di rumah juga memberikan treatment yang sama dengan di sekolah, sampai akhirnya perilaku marahnya hilang. Seperti itu ya, semoga membantu ya tips dari Miss Ica.